Pada kehidupan norma baru ini, penggunaan pelitup muka sama ada jenis pakai buang atau fabrik sangatlah penting dalam membendung penularan virus COVID-19. Cara memakai pelitup muka adalah sangat penting. Ramai yang tidak memakai pelitup muka dengan betul. Ilyas, kita tidak boleh pakai pelitup muka di bawah hidung. Salah tu. Bukan begitu, Ilyas. Lihat bagaimana Sheila memakai pelitup muka. Pastikan ianya menutup hidung dan mulut sepenuhnya. Pemakaian pelitup muka yang betul dapat mengurangkan risiko jangkitan. Ramai yang tidak tahu cara menyimpan pelitup muka yang betul, terutamanya semasa makan. Kita tidak boleh meletakkannya di bawah dagu ataupun disangkut pada telinga. Disisip di lengan atau siku pun tidak boleh. Contohilah Alia yang menyimpan pelitup mukanya dalam beg plastik. Pelitup muka pakai buang hanya boleh dipakai sekali sahaja dan tidak melebihi 8 jam. Bagi yang bergejala, pelitup muka pakai buang perlu ditukar selepas 4 jam. Setiap pelitup muka harus ditukar apabila permukaan dalam basah atau lembap. Bagaimana pula dengan pelitup muka yang telah diguna? Pelitup muka pakai buang perlu dibuang dengan cara yang betul. Pegang pada tali atau loop pelitup muka dan tanggalkan. Seterusnya, masukkan dalam beg plastik dan buang ke dalam tong sampah yang bertutup. Pastikan anda mencuci tangan dengan air dan sabun selepas membuang pelitup muka. Manakala pelitup muka fabrik perlu dibasuh dengan sabun pencuci sekurang-kurangnya sekali dalam sehari. Jangan lupa untuk sidai dan keringkan. Selesai. Mudah sahaja kan? Pemakaian pelitup muka perlulah mengikut kesesuaian keadaan. Sheila, pelitup muka tidak perlu dipakai sekiranya kita memandu kereta bersendirian. Begitu juga ketika kita bersenam seperti berjoging. Ianya boleh mengganggu pernafasan kita. Pelitup muka wajib dipakai di tempat-tempat awam. Setiap orang mesti memakai pelitup muka semasa berada di luar rumah. Lupa? Rimas? Jangan dijadikan alasan untuk tidak memakai pelitup muka. Jangan leka dan alpa. Kita belum menang. Salam dan selamat pagi seluruh jemaah SIB Pakan Beaufort. Apa kabar semua? Pada minggu ini kita masih beribadah secara online. Untuk itu, sebelum kita berdoa untuk beberapa perkara doa, saya akan baca fokus doa kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kepimpinan negara Malaysia. Yang kedua, para pemimpin rohani Kristen di seluruh dunia supaya terus melayani dalam kepimpinan Roh Kudus. Yang ketiga, rohani, kesatuan dan ekonomi jemaah SIB Pakan Beaufort. Yang keempat, aktiviti pelayanan sepanjang minggu dan bulan. Yang kelima, berdoa memutuskan rantaian wabak COVID-19 dan mengamal norma baru. Yang keenam, rangkaian ibadah seluruh jemaah pada hari ini. Yang ketujuh, berdoa untuk wang persembahan hari ini. Yang ke-8, warga emas dan jemaah yang sedang sakit atau mengalami kelemahan tubuh, yaitu Penatua Sultan Liau, Bapak Jimri Pian, Bapak Petrus Nuat, Bapak Hukum Baru, Ibu Dika, Ibu Tan Kem Hong, Dika Niklas. Yang ke-9, jemaah yang masih terkesan COVID-19 yang menjalani kuarantin di mana saja mereka berada pada ketika ini.
Untuk itu mari kita berdoa bersama-sama. Saya bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami sepanjang hari-hari yang lalu, hinggalah pada pagi hari ini ya Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu, cinta-Mu kepada kami Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa. Begitu juga Tuhan, Engkau telah memberi kami nafas yang baru, kekuatan yang baru, hidup yang baru pada pagi hari ini. Dan kesempatan yang sungguh indah Engkau berikan kepada kami ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa menyerahkan beberapa acara yang kami akan lakukan pada pagi hari ini Tuhan. Tolong Tuhan Engkau menyertai setiap anak-anak Tuhan, setiap pribadi anak-anak Tuhan yang mengacara ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Mohon Engkau menyertai mereka, baik yang memimpin kami pada pagi hari ini, backup singer, pemain musik, begitu juga hamba Tuhan yang dipercayakan untuk menyampaikan firman-Mu untuk jemaat Tuhan di Sabi Pakan Beaufort, menjadi seluruhan berkat bagi kami ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kebaikan-Mu ya Bapa. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk beberapa fokus doa yang kami akan sampaikan kepadamu ya Bapa. Pertama kali kami berdoa untuk kepemimpinan negara Malaysia pada ketika ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin yang telah dilantik pada saat ini ya Tuhan, yaitu Perdana Menteri yang baru dan begitu juga kabinet barunya Tuhan. Mohon Tuhan Engkau menyertai mereka. Mohon Tuhan pakai mereka, beri mereka hikmat, kebijaksanaan daripada-Mu ya Bapa, dan supaya mereka dapat melaksanakan dan mentadbir negara kami Malaysia ya Bapa. Tuhan, kami tidak lupa juga berdoa para pemimpin rohani Kristen di seluruh dunia supaya terus melayani dalam pimpinan Roh Kudus ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Anak-anak Tuhan yang melayani, yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, tolong Tuhan Engkau menyertai mereka ya Tuhan, beri mereka hikmat, beri mereka kekuatan daripada-Mu ya Bapa, supaya mereka dapat melayani jemaat-jemaat Tuhan di seluruh dunia ini ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk rohani, kesatuan dan ekonomi jemaat kami SIB Pakan Beaufort. Mohon kiranya Engkau Tuhan menyertai kami. Mohon kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Begitu juga kerohanian kami ya Tuhan. Biar kiranya Engkau dapat memelihara, memberi kami kekuatan, memberi kami rohani yang sehat ya Tuhan, supaya kami dipermuliakannya Bapa. Begitu juga kesatuan kami ya Bapa. Tolong Tuhan Engkau mengurapi kami ya Bapa di surga. Kami tidak lupa juga Tuhan berdoa untuk ekonomi jemaat Tuhan SIB Pakan Beaufort pada ketika ini. Mohon kiranya Engkau menyertai, walaupun negara kami, walaupun negeri kami terkesan oleh COVID-19, ekonomi kami tidak begitu stabil, tetapi kami percaya Bapa dapat memberi kami ekonomi yang baik, dapat menjaga ekonomi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena kebaikan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk aktiviti pelayanan kami sepanjang minggu ini ataupun bulan ini Tuhan, yang kami sudah susun atur untuk melayani pekerjaan-Mu di SIB Pakan Beaufort ini Tuhan. Mohon tolong Tuhan Engkau menyertai dan mengurapi anak-anak Tuhan yang terlibat ya Bapa. Begitu juga Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk memutuskan rantaian COVID-19 pada ketika ini ya Tuhan. Biar Engkau menyertai kami Tuhan, biar Engkau menjauhkan kami daripada wabak yang ada pada saat ini ya Bapa, supaya kami dapat mengamal normal baru pada ketika ini ya Bapa, supaya kami dapat
dibebaskan daripada COVID-19 ini ya Bapa di surga. Tuhan, kami berdoa untuk rangkaian ibadah seluruh jemaah SABI Pekan Beaufort pada hari ini Tuhan. Begitu juga di negeri Sabah, di Malaysia ya Tuhan. Kami berdoa segala atur cara yang kami telah susun pada hari ini, Tuhan Engkau urapi, Tuhan Engkau memberkati semuanya ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk persembahan yang kami akan lakukan pada hari ini ya Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau Tuhan dapat memberkati anak-anak Tuhan yang telah mengambil bahagian dalam pemberian kami pada hari ini Tuhan. Mohon kiranya Engkau menyertai setiap anak-anak Tuhan yang memberi. Begitu juga anak-anak Tuhan yang tidak sempat memberi pada hari ini. Tolong Tuhan Engkau beri kami kekuatan. Tolong Engkau beri kami berkat-berkat daripada-Mu ya Bapa, dan memberi kami kelimpahan berkat daripada-Mu ya Bapa, agar kami dapat bersama-sama untuk memberi yang terbaik kepada-Mu ya Bapa di masa-masa akan datang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk hamba Tuhan yang dipercayakan untuk menyelenggarakan, untuk mengelolakan keuangan ini. Tolong Tuhan Engkau pakai dia Tuhan. Tolong Tuhan Engkau memberkati dia Tuhan, dimanapun dia berada, dan biar dia melaksanakan tugas dia dengan baik dan takut akan Engkau ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu ya Bapa. Begitu juga Tuhan, kami berdoa pada saat ini warga emas dan jemaah yang sedang sakit atau mengalami kelemahan tubuh pada ketika ini Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Penatua Sultan Riau, Bapak Jim Ripian, Bapak Petrus Nuat, Bapak Okong Baru, Ibu Dika, Ibu Tan Kem Hong, Dika Niklas. Tuhan, pada saat ini kami berdoa, biar Engkau menyertai urapi mereka Tuhan. Jemaah mereka Tuhan, segala sakit penyakit yang ada pada mereka ya Tuhan. Biar Engkau mendahului mereka ya Tuhan, supaya mereka disembuhkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa di surga. Supaya mereka dikuatkan, supaya mereka dapat diberkati pada saat ini ya Bapa di surga. Begitu juga Tuhan, kami tidak lupa berdoa jemaat yang sedang masih terkesan COVID-19 pada ketika ini Tuhan, yang di kuarantin di seluruh Sabah ini ya Tuhan. Kami tidak tahu di mana mereka berada, tetapi kami percaya dan yakin kepada-Mu ya Bapa di surga, dapat melihat, dapat menonton mereka, beri mereka kesembuhan secara total ya Bapa, supaya mereka dapat diberkati dan dapat bersama-sama kami beribadah secara online ini di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Saya berdoa pada saat ini Tuhan untuk hamba Tuhan yang menyampaikan renungan, menyampaikan firman-Mu pada ketika ini Tuhan. Mohon Engkau menyertai dia, urapi dia Tuhan. Biar firman-Mu menjadi berkat bagi kami ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya. Haleluya. Amin. Shalom kepada semua jemaat Tuhan SABI Pekan Beaufort yang sedang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini dimanapun Anda berada. Saya pasti kuasa Tuhan, roh Tuhan, api Tuhan bersama-sama dengan kita. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah berubah. Dia setia sampai selama-lamanya. Haleluya. Saat ini mari kita memuji menyembah Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Kita naikkan kesyukuran dan terima kasih Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan yang sungguh benar Tuhan, Engkau Allah yang setia. Haleluya Tuhan. Engkau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku,
kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Oh, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh Tuhan, ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh Tuhan, selamanya. Oh, selamanya. Haleluya Tuhan, segala pujian, hormat, pengagungan dan kuasa kami naikkan hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus yang bertakhta sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita terus memuji dan menyembah Tuhan kita. Kita istiharkan bahwa hari ini adalah hari untuk Tuhan. Kita bersemazau, menari untuk Allah kita. Dimanapun kita berada, angkat kakimu, angkat suaramu, sembah Dia. Tadau diki, tadau Tuhan, mama rayo, toko Tuhan, pologoso, ruso Tuhan, kumarajai ginawenu. Kaino, oi to binai, mama rayo, toko Tuhan, pologoso, ruso Tuhan, kumarajai ginawenu. Memusiko toko ngawi, nipu hawang kinorohinyan, Yesus Kristus gampang masih kumato insanandati wonsoyo toko ngawi kesanai di osonong tutana toko
kinorohingan. Tadau diti, tadau Tuhan, mamarayo, toko Tuhan, pologoso, ruso Tuhan, kumarajai ginawenu. Kano, oi to pinay, mamarayo, toko Tuhan, pologoso, rusa Tuhan, kumarajai dinawenu. Mengusiko toko ngawi, nipu hawang, kinorohingan, Yesus Kristus, gampang masih, kumato insanan dati, wonsoyo toko ngawi, kensanai di osonom, tutanak toko kinorohingan. Haleluya Tuhan. Kebaikan-Mu luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Mengungsi kau toko ngawi, nipu hawang kinorohingan, Yesus Kristus gampang masih, kumato insanan dati, wonsoyo toko ngawi, kesanai di osonom, tutanak toko kinorohingan. Mengungsi kau toko ngawi, nipu hawang kinorohingan, Yesus Kristus gampang masih, ngawi to insanan dati, wonsoyo toko ngawi, kensanai di osonom, tutanak toko kinorohingan, tutanak toko kinorohingan, tutanak toko kinorohingan. Haleluya Tuhan. Allah kita Allah yang baik, amin. Tidak pernah berkesudahan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan bersama-sama. Allah itu baik. Haleluya. Haleluya Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Haleluya.
Allah kita baik. Katakan sama-sama, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Allah kita yang luar biasa. Saat ini kita mau menyembah Tuhan dengan lebih dalam lagi. Katakan kepada Tuhan, Kau yang terindah. Karena tidak ada yang lebih indah selain daripada Allah kita. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama Engkau. Karena Engkaulah Allah yang layak ditinggikan. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama, Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelur. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah
mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya Tuhan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau bersama-sama dengan kami senantiasa Tuhan. Dalam apapun situasi, Engkau setia menopang Kau. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, hormat, pengagungan, dan kuasa kami naikkan hanya bagi Engkau, Tuhan Allah kami yang dahsyat, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi untuk semua jemaat Tuhan yang diberkati. Jemaat yang pasti direncana, dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Dan kita tetap mengucap syukur atas kebaikan Tuhan bagi kita semua dalam setiap hari. Hari ini juga kita dapat mengadakan ibadah secara talian. Baik, sebelum kita belajar memahami kebenaran firman Tuhan, kita berdoa, saya pimpin dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur atas kasih karunia yang sudah kami alami daripada Tuhan sendiri. Di mana kami diberikan hidup, diberikan nafas, sehingga kami menikmati semuanya itu pada pagi hari ini. Berbicara dan beserta penuh di dalam pemberitaan firman Tuhan yang kami pelajari pada pagi hari ini, biarlah kebenaran firman Tuhan dapat kami mengerti, pahami, juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berdoa segala pekerjaan roh jahat, kami bersatu untuk menolak semuanya itu dalam nama Yesus.
Kami mau berdoa supaya Tuhanlah yang terus memberkati, dan kami berserah penuh dalam pemberitaan ini hanya berlandaskan kuat kuasa daripada Allah sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, bersama saya melihat firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Baik, saya baca ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Baik, saya ulangi ayat yang ke-10, Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, ayat ini merupakan tulisan daripada Rasul Paulus, disampaikan kepada jemaat pada ketika itu. Kalau kita membaca mulai daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang 10, kita menemukan banyak kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Paulus sendiri. Nah, saya memperhatikan inti di dalam ayat pasal yang kedua ini berintikan tentang Allah sendiri, di mana Allah bekerja di dalam kehidupan manusia, sehingga kita sebut tentang hidup kita pada pagi hari ini adalah hidup oleh kasih karunia Allah. Nah, Allah menyatakan kasih karunia-Nya bagi kita, sehingga Allah yang memanggil kita daripada perbuatan dosa kita, Allah yang memanggil kita daripada kehidupan yang sangat-sangat tidak baik menjadi hidup yang sangat baik di dalam Kristus. Nah, Rasul Paulus menyatakan, pada dahulu pun kami ataupun kamu seperti orang yang hidup di dalam hawa nafsu. Tetapi oleh karena kasih karunia anugerah Allah, maka Allah telah memberikan iman, Allah telah menyelamatkan kita, dan semuanya itu adalah pemberian Allah. Itu dapat kita lihat dalam ayat yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi jemaat Tuhan, status kita hari ini sebagai umat Allah, orang Kristen, itu semua karena pemberian dan anugerah Allah bagi kita secara mutlak dan secara sempurna. Nah, inilah konteks dalam ayat ini. Jadi jemaat yang dikasihi di dalam nama Yesus, pada pagi hari ini kita terus mau memahami dan belajar kebenaran. Dan saya memetik satu tema untuk kita, dan saya pikir semua kita pernah dengar dan selalu dengar ini diberitakan. Itu adalah hidup bagi Allah. Saudara yang dikasihi di dalam nama Yesus, kalau kita memperhatikan hidup bagi Allah, saya pikir terlalu mudah. Kita berpikir bukan susah mau hidup bagi Allah, pergi gereja, berdoa dan melakukan kegiatan-kegiatan gereja. Tetapi hidup bagi Allah yang saya maksudkan ini melatar belakangkan tentang apa arti kita hidup di dalam dunia ini. Nah, kalau saya tanya dengan saudara satu persatu, apa tujuan kita hidup di dalam dunia ini? Dan tujuan kita hidup di dalam dunia ini bukanlah karena keinginan dunia. Nah, kalau saya tanya juga, apa tujuan Anda hidup dalam dunia ini sebagai orang percaya? Dan kita menjawabnya sebagai apa yang kita tahu. Tetapi hari ini melatar
belakang tentang tema ini karena kita mau tahu apa tujuan saya hidup di dalam dunia ini. Nah, jadi mau mengerti tujuan hidup kita di dalam dunia ini akan mempengaruhi seluruh keberadaan kita. Saya ulangi, ini akan mempengaruhi seluruh keberadaan kita. Artinya kalau kita tidak tahu tentang tujuan hidup kita, maka ini akan mempengaruhi seluruh keberadaan kita. Tetapi kalau kita tahu tujuan kita hidup di dalam dunia ini juga akan mempengaruhi seluruh keberadaan kita. Baik itu tentang sejarah pengalaman hidup kita, baik itu tentang tindakan-tindakan yang harus kita nyatakan dalam setiap hari, baik itu bersifat rohani, baik itu di dalam iman, baik kita tentang dosa, panggilan, berjemaat, bergereja, beragama, berkeluarga, dan melakukan setiap hidup kita sehari-hari. Itu sebabnya jemaat Tuhan dalam nama Yesus Kristus, pada waktu kita mengerti tentang tujuan hidup kita sebagai orang percaya dalam dunia ini adalah hidup bagi Allah. Inilah tujuan kita yang sesungguhnya sebagai orang percaya, itu adalah hidup bagi Allah. Nah, kalau kita melihat tentang konteks dunia, tujuan hidup kita itu adalah setelah dunia ada. Betul kan? Kita menemukan, kita mengerti tentang tujuan kita hidup dalam dunia itu setelah dunia ada. Tetapi di dalam konteks umat Allah, kita harus mengerti terlebih dahulu tujuan hidup kita sebagai orang percaya di dalam dunia. Artinya kita tidak menemukan tujuan hidup kita ini setelah dunia ada, tetapi kita menemukan tujuan hidup kita ini sebagai umat Allah itu karena sebelum dunia diciptakan, sehinggalah dunia tidak ada. Sangat luar biasa hal ini, saudara. Sangat menarik dan sangat luar biasa. Itu sebabnya saya mau mempelajari tema ini, tujuan hidup saya sebagai hamba Tuhan di dalam dunia ini, dan mengetahui tentang arti tujuan hidup kita dalam dunia ini itu kepada pencipta dan hidup kita. Itu adalah hidup bagi Allah. Tetapi jemaat Tuhan, yang sangat menyedihkan pada hari ini dalam konteks kekristenan, sudah lama menjadi Kristen, sudah lama percaya Tuhan, tetapi tidak menemukan tujuan hidupnya yang sesungguhnya di hadapan Allah. Nah, jadi sehinggalah orang Kristen sedang memindahkan ada hidup rohani, ada hidup jasmani. Tetapi secara biblikal, secara Alkitab, bahwa kehidupan rohani dan jasmani itu yang dimaksudkan tidak dapat dipisahkan. Tidak ada kehidupan rohani tanpa kehidupan jasmani. Tidak ada kehidupan jasmani tanpa kehidupan rohani. Nah, nanti saya akan jelaskan hal ini. Sehingga orang bilang begini, kalau kehidupan rohani itu adalah satu, berdoa, kedua, rajin ke gereja, gotong royong ke gereja, bersekutu di dalam gereja, melayani di gereja, main musik di dalam gereja. Itulah kehidupan rohani saya. Tetapi kehidupan jasmani saya itu kerja di luar, kerja yang diberikan oleh kerajaan, kerja yang diberikan oleh manusia, tindakan-tindakan saya setiap hari tanpa melibatkan gereja. Itulah kehidupan jasmani. Sehingga kita membedakan rohani tuntutan Allah, jasmani tuntutan dunia. Ini adalah kepalsuan dan kekeliruan di dalam kekristenan selama ini. Sehingga di gereja saja kita menjadi rohani, di gereja saja kita sungguh-sungguh dan hidup kudus. Tetapi setelah kita di luar gereja kita lupa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah,
Jadi jemaat Tuhan, pada pagi hari ini saya membawa kita memahami kebenaran mengapa kita sebagai orang percaya harus hidup bagi Allah. Ada 3 hal untuk kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, mengapa kita ataupun Anda dan saya hidup bagi Allah? Yang pertama itu adalah karena Allah adalah sumber hidup dan segala sesuatu. Allah adalah sumber segala sesuatu dan hidup Anda dan saya. Itu dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah. Karena kita ini buatan Allah, ini sedang merujuk bahwa Allah adalah sumber hidup dan segala sesuatu. Nah, yang membuktikan bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu, Allah menyatakan bahwa segala sesuatu itu dari Allah melalui penciptaan yang sempurna. Di mana Allah telah menciptakan dunia, menciptakan langit dan bumi, menciptakan matahari, menciptakan tumbuh-tumbuhan, air dan sebagainya, dan terakhir itu adalah manusia. Sangat-sangat sempurna. Allah telah menyediakan segala keperluan. Allah telah menyediakan pemberkatan, pemeliharaan. Allah telah menyediakan makan minum. Allah telah menyediakan segala keperluan manusia. Saking yang terakhir itu adalah Allah menciptakan manusia. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Yesus, ini menyadarkan bahwa apapun segala isi dunia ini yang sedang kita usahakan dan sedang kita terima dan sudah kita terima, semuanya dimulai oleh Allah. Saya ulangi, apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita miliki hari ini, segala keberadaan hidup kita, segala berkat yang kita terima, segala milik yang kita ada hari ini, keluarga, anak-anak, harta, tanah, kekayaan, rumah yang sedang kita miliki, itu semuanya dimulai oleh Allah. Allah lah yang telah memulainya. Ini bermakna ayat firman Tuhan dalam ayat ke-9, jangan ada orang yang membanggakan diri. Artinya apa yang kita ada hari ini, keberadaan kita, jangan pernah sombong dan memegahkan diri. Sehingga kita berkata, kalau bukan saya yang mengusahakan tanah, kalau saya yang bukan rajin bekerja, saya tidak akan hidup seperti ini. Saudara, hati-hati. Hati-hati dengan kalimat segala sesuatu yang kita miliki itu karena Anda dan saya. Karena usaha manusia. Tidak. Allah telah memulainya. Jadi hari ini apa yang kita miliki, pekerjaan yang kita miliki hari ini, hidup yang kita miliki dan keluarga, adalah satu kepercayaan Tuhan bagi kita. Dan bagaimana kita meresponinya. Jadi jemaat Tuhan, Allah mau melihat bagaimana kita meresponi segala pemberkatan Allah yang sempurna bagi kita melalui penciptaan. Jadi jemaat Tuhan, tidak ada hal yang kita perlu sombongkan. Baik yang miskin, baik yang kaya, baik yang ada harta, baik yang tidak ada harta, baik ada yang ada keluarga ataupun tidak ada keluarga, tidak ada yang perlu kita nilai sehingga kita bilang ada yang sombong, ada yang tidak. Tapi jemaat Tuhan, pada waktu kita sadar dengan keberadaan ini, maka kita terhindar daripada kesombongan rohani. Nah, jadi Allah adalah sumber segala sesuatu. Allah adalah sumber iman. Allah adalah sumber keselamatan dan kepercayaan. Iman yang kita sedang miliki hari ini pun adalah karena kasih karunia Allah. Keselamatan yang menjadi keyakinan kita hari ini pun karena kasih karunia Allah. Jadi semuanya telah dilakukan oleh Allah. Jadi posisi Anda dan saya itu adalah bagaimana kita meresponi semuanya ini. Jadi mari kita meresponi pemberkatan Allah yang sempurna ini. Satu itu, jangan sombong.
Apapun posisi Anda dan saya hari ini, jangan sombong. Apapun yang kita miliki hari ini, keberadaan kita hari ini, jangan pernah sombong. Karena semuanya itu adalah dari Allah. Baik, yang kedua, mengapa orang percaya harus hidup bagi Allah? Itu karena Allah adalah tujuan praktik hidup orang percaya. Saya ulangi, Allah adalah tujuan praktik hidup orang percaya. Nah, saya mengambil kalimat ini karena ada perkataan melakukan pekerjaan yang baik. Ini bermaksud Allah adalah tujuan praktik hidup orang percaya. Nah, bagaimana kita harus mengertinya? Dan apakah praktik hidup orang percaya itu? Secara kesimpulannya yang saya maksudkan di sini adalah menjadi terang dan garam dunia. Nah, bagaimana kita melakukan terang dan garam di dalam dunia? Itu adalah terlihat dalam segala aspek hidup kita. Baik di dalam gereja, baik di luar gereja, baik di dalam pekerjaan, baik kita sedang ada di dalam keluarga, dimanapun dan apapun keadaan, kita sedang hidup di dalam terang dan garam dunia. Jadi inilah yang saya maksudkan tadi. Rohani itu tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan jasmani. Artinya, rohani itu harus kelihatan secara jasmani. Amin. Kalau kita bilang inilah hidup rohani saya, maka kelihatan dalam setiap praktik hidup kita. Seperti iman. Kalau kita berkata saya beriman, tetapi tidak ada perbuatan, maka iman itu palsu dan bohong semata-mata. Contohnya saya beriman tapi tidak mengasihi orang lain. Saya mengalami Kristus tapi tidak mengampuni orang lain. Saya mengalami pemberkatan daripada Tuhan tapi tidak memberkati orang lain. Maka kita adalah pembohong. Kita adalah orang-orang Kristen yang palsu. Mengalami Tuhan itu tidak dipisahkan dengan praktik-praktik di dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi jemaat Tuhan, apapun yang sedang kita pikir, perbuat dan lakukan dalam setiap hari, dimanapun dan apapun keadaan, baik kita sedang bekerja dalam kerjaan swasta, sendiri dan bisnis dan semuanya, bersekolah sekalipun, belajar dalam apapun, semuanya kita lakukan hanya bertujuan untuk Allah. Segala praktik hidup kita itu tujuannya adalah untuk Allah sebagai hasil daripada buah-buah rohani yang kita katakan selama ini. Itu sebabnya saya katakan bahwa seharusnya kita memperlihatkan kerohanian kita itu dalam setiap hari, dalam keberadaan kita, dalam keluarga, berjemaat, pekerjaan, apa saja yang sedang kita buat. Jadi kehidupan rohani tidak hanya kelihatan di dalam gereja, tetapi kehidupan rohani itu kelihatan di luar gereja. Dan selama kita hidup, kita mempraktikkan hidup rohani sebagai orang-orang percaya. Kita tidak membezakan, mencurangkan ataupun ada gap di antara rohani dan jasmani. Tetapi sebagai orang percaya, kedua ini harus ada. Ini menghasilkan jasmani. Ini harus kelihatan dalam tindakan-tindakan kita setiap hari. Kehidupan rohani terlihat dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi jemaat Tuhan, ini sudah dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan. Baik, yang ketiga itu adalah mengapa orang percaya harus hidup bagi Allah? Karena Allah adalah pemilik hidup kita yang pasti. Di dalam dunia ini tidak ada kepastian. Kalau kita hidup bagi dunia, maka kita akan menghadapi dan mengalami kekecewaan dan kehancuran dan kebinasaan. Ini bermaksud hanya di dalam Allah, di dalam Kristus Yesus kita menemukan
pemilik hidup saya yang sesungguhnya. Ini bermaksud juga keluarga kita yang kita ada sekarang bukanlah milik kita yang sesungguhnya. Saya juga bukan milik orang tua saya yang sesungguhnya. Tetapi milik hidup saya yang sesungguhnya itu adalah Allah sendiri. Maka kita hidup bagi Allah karena ada kepastian tentang kepemilikan Allah atas hidup kita. Dan itu pasti. Bukan bohong. Bukan 50-50. Tetapi Allah memiliki kita secara pasti. Itu sebabnya mengapa Anda dan saya itu hidup bagi Allah. Karena Allah adalah pemilik hidup kita yang pasti. Inilah keyakinan kita di dalam Kristus. Inilah keyakinan kita menjadi orang Kristen. Inilah keyakinan kita menjadi orang yang percaya. Sehingga hidup kita, kebaktian kita, apa yang kita lakukan, Allah memiliki kita yang sesungguhnya. Ini bermaksud tidak ada yang dapat merampas kita. Saudara, ini juga menyadarkan kita bahwa hidup dalam dunia itu adalah kesempatan. Ini membuatkan kita benar-benar hidup bagi Allah dalam apapun keadaan. Jadi ada 3 hal yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Hidup bagi Allah, inilah tujuan kita sebagai orang percaya. Kalau ada di antara kita selama ini mencari apa tujuan saya hidup dalam dunia ini. Banyak tantangan cabaran Tuhan, saya sudah lama percaya kepada Engkau. Saya sudah lama rajin ke gereja, tetapi saya tidak tahu tentang tujuan hidup saya. Hari ini saya mau katakan inilah arti dan tujuan kita hidup di dalam dunia sebagai orang percaya. Itu adalah hidup bagi Allah. Hidup di dalamnya. Melakukan demi Tuhan. Melakukan apa yang sudah melakukan apa yang diperintahkan kita. Jemaat Tuhan. Tujuan Anda dan saya diciptakan dan ditempatkan di dalam dunia ini. Di dunia ini adalah hidup bagi Allah. Segala perbuatan, pikiran, tindakan kita, seluruh praktik hidup kita adalah untuk Allah. Bukan untuk Anda dan saya. Bukan juga untuk dunia. Tetapi semuanya untuk Allah. Amin. Saudara, kalau kita menyadari akan hal ini, kita tidak dapat menjelaskan dengan tangisan. Kalau kita mengerti hidup kita yang sesungguhnya dalam Kristus, kita tidak akan dapat menjelaskan dengan tangisan kita. Kita akan merasa bahwa sungguh luar biasa Allah. Saya menemukan tujuan saya hanya di dalam Allah. Maka ketika hal inilah yang meyakinkan kita bahwa kita harus hidup bagi Allah. Karena Allah adalah sumber hidup kita di dalam dunia ini. Tujuan kita hidup dalam dunia ini dan segala praktik hidup kita itu adalah tujuannya adalah untuk Allah, memuliakan Allah. Yang ketiga, setelah dunia tidak ada dan setelah kita tidak ada, Allah adalah pemilik hidup kita yang pasti. Saudara, secara kesimpulannya saya menyimpulkan firman ini. Allah adalah sempurna bagi kita. Allah sangat sempurna bagi kita. Tidak ada satupun Allah tidak pernah melakukan yang terbaik bagi kita. Jadi jemaat Tuhan, hiduplah bagi Allah. Lakukanlah semuanya untuk Allah. Firman Tuhan berkatakan di dalam Kolose juga, apa saja yang kamu perbuat, lakukanlah itu semua seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Allah mau mengajar apa yang kita praktikkan semuanya untuk memuliakan Allah. Allah adalah tujuan praktik hidup kita. Saya membawa kita berdoa. Saya membawa kita berdoa supaya kita terus
tidak kecewa dengan keberadaan kita hari ini. Kita mau berdoa supaya kita mengerti tujuan hidup kita di dalam dunia ini sehingga kita tidak mudah terombak-ambing apapun keadaan dunia. Kita tidak mudah meninggalkan Tuhan dalam apapun keadaan. Dasarnya karena kita tahu untuk apa kita hidup dalam dunia. Kalau kita tahu tentang tujuan kita hidup dalam dunia ini, maka apapun keadaan dunia, kita tetap di dalam Tuhan. Kita hidup bagi. Saya membawa kita untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Allah terus-menerus menyatakan karya-Mu bagi kami. Engkau terus menyatakan kebenaran-kebenaran dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu yang kami pelajari. Sehingga kami semakin hari dibangunkannya Tuhan. Kami semakin hari mengalami Tuhan di dalam pemberitaan firman-Mu. Karena kami semakin mengerti tujuan kami hidup di dalam dunia ini sebagai orang percaya. Tuhan, kiranya pemberitaan firman Tuhan ini menjadi kesadaran akan kami semua. Alasan kami untuk hidup bagi Allah karena Engkaulah sumber segala sesuatu. Engkaulah tujuan praktik segala sesuatu yang kami lakukan. Dan Engkaulah pemilik bagi kami yang pasti ya Tuhan. Bapa di sorga, sehingga hal ini membuatkan kami untuk terus kuat dalam apapun keadaan. Membuatkan kami untuk terus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Ini juga menyadarkan kami ya Tuhan, tidak ada satupun yang kami miliki dalam dunia ini. Apa yang kami ada hari ini, semua apa yang kami ada, ini semuanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk tidak sombong bahkan bermegah diri tentang apa keberadaan kami dalam dunia. Ajari kami untuk tidak menilai orang lain, tapi ajari kami untuk menilai diri kami sendiri di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berkati para jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Hamba mengakui bahwa hamba-Mu tidak sempurna. Tapi kami memiliki satu Roh Kudus. Kami memiliki Allah yang sama, baptisan yang sama. Kiranya firman Tuhan terus beracara bagi seluruh jemaat Tuhan. Sehingga kami mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat bersyukur dan menerima firman ini dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Terus kuat, semangat dalam apapun keadaan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam rindu dari kami sekeluarga untuk jemaat yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Salam, selamat pagi. Terima kasih atas pelayanan pimpinan pujian dan juga renungan firman Tuhan yang kita dengar sebentar tadi oleh Pastor Zamrinsor. Sebagai menutup kebaktian live streaming kita pada pagi ini, mari kita tunduk kepala, saya pimpin kita dalam doa. Allah Bapa yang di sorga, Allah yang baik, Allah yang telah menyertai kami dari mulai pertengahan hingga selesainya kebaktian kami pada pagi ini. Kami ucap syukur karena kebaikan-Mu, memberi kami peluang untuk bersemuka dan bersama-sama dalam live streaming pada hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk renungan firman-Mu yang kami sudah dengar sebentar tadi. Kiranya renungan firman-Mu itu menjadi kekuatan dan iman percaya kami kepada Engkau untuk terus teguh iman percaya kami kepada-Mu ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk pastor, kami serahkan di dalam tangan-Mu, beri dia kekuatan, kesehatan, agar dia terus diberi kesehatan yang baik untuk terus melayani kami. Berkati juga ibu pastor dan juga anak-anaknya, supaya mereka juga sehat dan terus bersama-sama dalam keluarga pastor untuk terus melayani kami di SIB Pekan Beaufort ini. Tuhan, begitu juga kami berdoa untuk istirahat kami pada hari ini, terusnya pada petang ini, dan begitu juga kami berdoa untuk
pekerjaan kami esok untuk jemaat yang bekerja, sama ada bekerja sendiri, bekerja di swasta maupun bekerja di kakitan kerajaan, yang bekerja dari rumah maupun yang bekerja bersemuka di tempat kerja mereka masing-masing. Tuhan menyertai, memberi kami kesehatan, kekuatan, dan lebih-lebih kami mohon Tuhan agar kami dijauhkan daripada jangkitan COVID-19 ini. Kami percaya akan penyertaan-Mu agar kepada kami, supaya kami terus diberi kekuatan, kesehatan, dan dapat bersama-sama dalam live streaming di masa akan datang. Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami. Biarlah kami terus diberi kekuatan, diberi kesehatan, dan diberi semangat untuk terus hidup dan mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan, begitu juga kami berdoa untuk jemaat yang tidak sempat mengikuti live streaming pada kali ini. Kiranya Tuhan menyertai mereka, memberi kekuatan kesehatan mereka, dan gerakan hati mereka untuk mencari wajah-Mu dan terus mengikuti ibadah live streaming di masa akan datang. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sekali lagi dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Oke, baik, ibadah live streaming kita pada pagi ini sampai di sini saja. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.